Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang kedua tentang bersuci. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersuci. Kebersihan sebahagian dari iman. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Bersuci berarti bersih. Hidup bersih itu menyenangkan. Hidup bersih juga menyehatkan. Menjaga kebersihan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah mengajarkan kebersihan supaya badan kita sehat dan ibadah kita juga diterima oleh Allah. Bersuci berarti bersih. Hidup bersih itu menyenangkan. Hidup bersih juga menyehatkan. A. Pengertian bersuci. Menurut ajaran Islam, taharah disebut juga bersuci. Taharah berarti sucinya badan dari hadas dan najis. Apabila akan melaksanakan sholat, kita harus bersuci dahulu. Bersuci dilakukan dengan membersihkan pakaian dan tempat sholat agar sholat yang dilakukan diterima Allah. Allah Maha Bijaksana. Allah menyuruh umat Islam agar senantiasa menjaga kebersihan. Perintah Allah untuk menjaga kebersihan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 4. Wathiyabaka fatahhir, artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 4. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. At-tahuru syatrul iman, rawahu Muslim. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Tahukah kalian tentang macam-macam bersuci? Bersuci ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama, bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang timbul karena buang angin, buang air baik kecil maupun besar. Hadas kecil disucikan dengan wudhu dan tayamum, dan hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan mandi. Yang kedua, bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contoh najis adalah A. Jelatan anjing, B. Tinja atau kotoran baik dari manusia maupun hewan, C. Air kencing manusia. Najis disucikan dengan membersihkan tempat yang terkena najis. B. Tata cara bersuci. Apabila kita berhadas atau badan terkena najis, kita harus membersihkannya. Suci dari hadas kecil dan besar adalah syarat melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Bersuci ada tata caranya. Ada dua cara untuk bersuci, yaitu wudhu dan istinja. Yang pertama, berwudhu. Berwudhu termasuk cara bersuci. Berwudhu harus menggunakan air suci yang mensucikan. Alat untuk bersuci adalah air sumur, air hujan, air embun, atau air salju. Apabila tidak ada air, kita boleh bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Bersuci menggunakan debu disebut tayamum. Yang kedua, istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Apabila kita mengeluarkan kotoran, kita harus segera membersihkan dengan air agar badan tetap suci dan bersih apabila tidak ada air. Kita boleh beristinja dengan cara lain seperti beristinja memakai batu, kertas tisu, atau kayu. Istinja dilarang menggunakan benda basah atau licin. Istinja sebaiknya menggunakan benda kering, padat, dan kesat. Istinja dilarang menggunakan makanan. Istinja dengan selain air, cukup diusapkan 3 kali sampai hilang benda dan baunya. C. Tata cara bersuci dari najis.
Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Badan yang terkena najis harus segera disucikan dengan air. Najis ada 3 macam, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazah. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, artinya najis yang hukumnya diringankan. Contoh najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu atau ASI. Cara mensucikan najis ini adalah memercikkan air di tempat yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang atau pertengahan. Contoh najis mutawassithah adalah kotoran manusia dan binatang, nanah, darah dan bangkai selain bangkai belalang, ikan, dan manusia. Cara menyucikan najis ini adalah menghilangkan najis itu dengan air sampai hilang zat, warna, dan baunya. Yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis yang berat. Najis ini ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti. Yang termasuk najis ini adalah jilatan anjing. Cara menyucikan najis ini adalah dicuci atau dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya dengan air yang bercampur tanah. D. Manfaat hidup bersih. Bersih adalah bebas dari kotoran. Hidup bersih itu menyenangkan. Untuk menjaga kesehatan, kita perlu menciptakan kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Tempat tinggal yang bersih menjadi nyaman dan sehat untuk dihuni. Kita terhindar dari segala macam penyakit. Menjaga kebersihan merupakan salah satu perintah Islam. Kata bijak mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Apabila kita sehat, maka kita dapat beraktivitas dan beribadah dengan nyaman. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan. Bagaimana cara mencintai kebersihan? Cinta kebersihan diwujudkan dengan perbuatan berikut. Yang pertama, mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Yang kedua, jangan lupa menggosok gigi sehabis makan, sebelum tidur, atau ketika mandi. Yang ketiga, berpakaian yang bersih dan rapi. Yang keempat, tempat belajar dan kamar tidur selalu bersih. Yang kelima, tempat sholat dijaga kebersihannya. Yang keenam, menciptakan lingkungan rumah yang bersih, indah, dan asri. Yang ketujuh, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, pakaian kotor harus segera dicuci agar tidak bersarang penyakit. Yang kesembilan, bangun tidur melipat selimut dengan rapi. Dan yang kesepuluh, setelah bermain, jangan lupa merapikan kembali permainannya. Orang Islam harus cinta kebersihan. Orang yang mencintai kebersihan akan dicintai dan disayang Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Agar dicintai Allah, marilah kita menanamkan pada diri kita untuk senantiasa menciptakan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Rawahu Tabrani. Artinya, Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Manfaat bersuci dari hadas dan najis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari penyakit. Yang kedua, dapat beribadah dengan semangat dan nyaman. Yang ketiga, ibadah kita diterima oleh Allah. Yang keempat, disayang Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kelima, mendapat pahala dari Allah. Mahfuzat. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.